Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada yang kami hormati tim Walas kelas 5 Al-Baitar, kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 5 Al-Baitar, serta mungkin Ananda yang ada di sebelah ayah bunda, mungkin ya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan atas kehadirannya di forum orang tua guru pada pagi hari ini. Semoga ayah bunda sekalian, kita semuanya senantiasa dalam kesehatan dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, Ananda, karena Ananda sudah naik satu jenjang di jenjang kelas 5. Semoga ini menjadi awal yang baik buat kita semuanya, Ananda, ayah bunda, dan sekolah, untuk kita sama-sama mengantarkan Ananda sekalian untuk menjadi anak-anak yang solih-solihah, menjadi generasi penerus yang berkualitas. Ayah bunda yang saya hormati dan banggakan, sekedar mengingatkan mengingatkan yang pertama terkait regulasi yang kemarin sempat ada edaran yang keluar, yaitu SKB 4 Menteri pada tanggal 30 Maret 2021 tentang PTMT ya, yang berlaku di bulan Juli 2021 ya. Tentunya kemarin kita sempat bersemangat ya, karena belajar di rumah ya. Namun demikian kita ternyata harus bersabar ya, lebih lama lagi seiring dengan keluarnya instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Dan sebenarnya ini sudah diperpanjang kemarin ya hingga hari ini. Dan kebetulan sampai hari ini ya kita masih belum menerima edaran terbaru terkait bagaimana kemudian berikutnya, apakah PPKM ini akan diperpanjang atau sudah diselesaikan ya. Tapi yang jelas untuk kegiatan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah dicanangkan oleh Menteri kita akan berlaku di SDIT Ibnu Hajar ya, setelah kitanya sekolah SDIT disurvei ya, divisitasi oleh Satgas Covid Kota Batu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sehingga kita akan dinilai layak tidaknya untuk kemudian melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Ananda belum bisa gitu ya, masuk setiap hari, kan ada penjadwalan dalam sepekan mungkin bisa 2 kali ya, tatap muka terbatas ya, siswanya dibatasi secara jumlah gitu ya, bersif-sif ya, tentunya akan kelompok belajar juga. Kelompok belajar PTMT ini sudah berlaku di Ibnu Hajar
maka akan kita berdayakan untuk menjadi grup pembelajaran juga, ya, pembelajaran yang lain juga. Ya, insya Allah mohon doanya bisa melaksanakan PPMT. Ayah Bunda, sekedar dalam rangka kita ingin mengingatkan ya, visi misi sekolah, ya, yang harapannya meskipun di musim pandemi seperti ini, ya, di mana mungkin kualitas belajar ataupun kuantitas Ananda sedikit banyak relaksasi ya, namun demikian tidak mengurangi pembelajaran bermakna yang diterima oleh Ananda, sehingga Ananda tetap terjaga kualitasnya. Dan visi kita menjadi sekolah inspiratif yang mampu membentuk siswa-siswi bertakwa, cerdas dan berkarakter ini tetap kita terus kita gaung-gaungkan ya, tetap terus kita jaga kualitasnya. Bagaimana kemudian Ananda menjadi siswa-siswi yang bertakwa, betul-betul tetap kita kawal ya, bagaimana sholatnya ya, kemudian ibadahnya, kedekatan dia ya kepada Allah dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian juga kecerdasannya, bagaimana kemudian Ananda senantiasa menjadi anak-anak yang terus belajar sepanjang hayat, ya, tidak pernah kenal lelah, bosan gitu ya, meskipun mungkin saya yakin tidak bisa kita pungkirin ya, Ananda saat ini setelah setahun lebih ingin belajar di sekolah ya. Namun demikian kondisi ini patut kita tetap kita harus syukuri ya, dan kita waspada untuk kemudian mengikuti himbauan yang ada. Kemudian berkarakter, bagaimana Ananda juga tetap kita jaga untuk senantiasa menjaga karakternya, menjadi anak-anak yang peduli, menjadi anak-anak yang berinisiatif, memiliki inisiatif kebaikan dimanapun mereka berada. Nah ini tentunya ketika berada di rumah ya, memang kita butuh ya, untuk saling bergandengan tangan ya, untuk kemudian mengawal bab karakter ini, sehingga di tengah kebosanannya Ananda tetap bisa menjadi pionir-pionir kebaikan di lingkungannya, dan tentunya tidak terlepas dari teladan kita semuanya ya, baik itu Bapak Ibu guru, ayah bunda di rumah tentunya. Oke. Kemudian 4 pilar SIT. Jadi ada seperti yang kita ketahui selama ini bahwasanya SDIT berada di bawah naungan JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dan terkait musim pandemi ini ya, ada 4 pilar yang kemudian digagas ya oleh SIT. Yang pertama adalah bagaimana kemudian SDIT ini sebagai bagian dari JSIT ini mampu menyelamatkan generasi demi masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah aset masa depan bangsa, aset pemimpinan ketika 2045, ketika Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana generasi muda ketika itu lebih dominan ya secara jumlah, dan mereka kemudian sangat berpengaruh di berbagai lini-lini kehidupannya, dan itu sedang kita siapkan sekarang saat ini. Ananda-ananda, anak-anak kita ini, putra-putri kita ini adalah generasi nanti yang pada saatnya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, yang tentunya tetap terjaga ini ya, meskipun jadi apapun mereka ya, tapi mereka adalah anak-anak yang senantiasa
ada Allah di dadanya. Ya. Kemudian meminimalisir loss learning. Jadi kita minimalisir bagaimana kemudian Ananda ini dengan kondisi pandemi ini tentunya pembelajaran ada keringanan-keringanan gitu. Nah, ini yang kemudian kita minimalisir bagaimana Ananda tetap terjaga kualitasnya, kualitas belajarnya, kualitas karakternya, dan psikologinya. Sehingga relaksasi ataupun Ananda dengan pembelajaran bermakna yang mereka alami di rumah. Ya. Kemudian juga tentunya tidak mengganggu ya keselamatan jiwa. Terus kita jaga sehingga Ananda menjadi anak-anak senantiasa ceria, ya tetap bersemangat. Apa tim Waka Ibnu Hajar masih sama ya seperti tahun sebelumnya, kami sendiri ya sebagai kepala sekolah Yeni Erwanti, kemudian ada Bapak Rudi Purnomo sebagai Wakaum, Bu Eka Yulia selain di sini sebagai walas kelas 5 Al-Baitar, beliau juga Waka Kurikulum ya. Kemudian ada Bu Vivi Novarina ya, ini sebagai Waka Pendikat. Ada Bapak Sulaiman sebagai Waka Kesiswaan dan Bapak Saiful sebagai Waka Sarpras, kemudian Bu Ernanda Dwi Safitri sebagai Kepala TU sekaligus bendahara sekolah. Ayah Bunda, ada sedikit yang ingin kami sampaikan terkait gugus tugas COVID Ibnu Hajar. Jadi SDIT Ibnu Hajar terdapat gugus tugas ya COVID terkait penanganan ya dalam rangka kita menjaga keselamatan dan kesehatan bersama. Jadi SOP gugus tugas COVID IH ya, kita yang pertama adalah seluruh warga IH ya, yang memasuki area sekolah ya, kita himbau untuk memakai double masker ya, masker 2 lapis ya. Kemudian juga dilarang melepas masker di lingkungan sekolah. Kemudian kita himbau untuk senantiasa rajin memakai hand sanitizer dimanapun kita berada supaya kita tetap kondisi steril. Kemudian menjaga jarak aman interaksi ya dengan guru, dengan antar orang tua mungkin ketika di sekolah. Kemudian juga wajib cek suhu. Nah, ketika 37 derajat Celcius mohon kami himbau untuk tidak memasuki area sekolah. Kemudian juga bagi Ananda ataupun mengalami gejala sakit demam, pilek, sesak nafas dan lain sebagainya. Nah, ini bisa disampaikan ya melalui wali kelas ya, karena nanti akan ada pendataan pengidentifikasian kondisi siswa. Nah, mungkin bagi keluarga juga yang terkonfirmasi positif ya, apalagi atau mungkin ada gejala-gejala mengarah ke kelas, nanti bisa disampaikan ke pihak sekolah sehingga kita bisa mendapatkan gambaran umum kondisi warga IH, sehingga kita ada rekomendasi termasuk kita bisa mengawal kesehatan ayah bunda untuk senantiasa melakukan 3B, bersabar, bertawakal, dan kepada Allah, bisa segera masuk dengan tatap muka dengan kondisi normal. Nah, ayah bunda, di awal tapel ini ya seperti biasa FOG yang sudah lama terbentuk sebelumnya ya di kelas sebelumnya mungkin tentunya butuh
restrukturisasi ya. Dan ini kami himbau monggo bisa segera dibentuk strukturnya untuk kelas 5 tapal 2021-2022, paling tidak maksimal awal Agustus sudah terbentuk dan sudah dilaporkan kepada kami. Monggo nanti bisa dikawal oleh Walas, karena ke depan kita akan restrukturisasi komite sekolah pula ya. Jadi mohon dukungannya sehingga pengurus FOG ini dalam rangka pembentukan komite sekolah. Okay. Barakallah, sekian cukup dari saya. Selamat melaksanakan FOG, forum orang tua guru, forum di mana kita bisa berkomunikasi bersama, saling menyamakan persepsi dan sebagainya. Ya. Dari saya mohon maaf, tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bu Yeni. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yakni sosialisasi tentang kebijakan umum sekolah oleh para waka, yang akan disampaikan oleh Bu Eka selaku waka kurikulum. Kepada Bu Eka, disilahkan. Uhayikum bi tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Ayah bunda, ada ayahnya enggak ini ya kalau Al-Baitar, Bun? Saya tak intip ya, Bu. Oh, belum kayak ya. Ada biasanya. Barakallah ya. Bagaimana kabar ayah dan bunda? Sudah sekian lama tak berjumpa ya. Dan berjumpanya melalui media daring seperti ini. Semoga Allah memberikan keberlimpahan berkahnya apapun medianya, yang penting hatinya tetap sama gitu ya, tetap ingin mengharapkan ridha Allah, insya Allah. Dan dengan kondisi yang tidak sedang baik-baik saja ini, alangkah bersyukurnya kita jika hari ini saya menyaksikan ayah bunda hadir di sini begitu ya, betapa luar biasanya. Alhamdulillah dengan oksigen yang gratis, dengan situasi yang sehat dan kesyukuran yang penuh begitu ya. Dan bagi keluarga yang sedang sakit hari ini, semoga Allah limpahkan kesabaran sehingga pahala Allah itu mengalir, menghapus dosa-dosa dan sama begitu ya, hanya karena ridha Allah insya Allah. Dan alhamdulillah ya ayah bunda ya, di sini saya sebagai waka kurikulum menyampaikan beberapa hal yang berbeda dari Ananda dulu di kelas 4 dan kelas 5. Gitu nggih. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Bukan. Oh ini. Gitu. Layarnya double, sebentar saya fullkan dulu. Nah. Screen layar share. Nah. Apakah sudah terlihat Anda? Sampun nggih? Nah. Sampun. Ini sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya ingin mengingatkan kembali sama-sama, karena kita sama-sama sebagai ayah bunda yang dengan mohon maaf pembelajaran masih berlaku daring. Ketika pelajaran berlaku daring itu dibutuhkan ekstra sabar luar biasa sebagai ayah dan bunda, pasti itu tentunya. Karena itu mari kita sama-sama mengingat kembali nasihat Ustadz Hari Santoso gitu ya. Dan ini menurut saya pas banget ya, sebagai saya seorang ibunya anak-anak yang sekolah daring juga. Nah ini, deraskan maknamu
bukan tinggikan suaramu, karena hujanlah yang menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Dan mari ayah bunda, ketika kita mendampingi Ananda, kita tidak meninggikan suara kita, tapi menderaskan maknanya. Artinya, mari kita penuhi kantong-kantong kesabaran kita penuhi kewarasan kita sebagai bunda, kita penuhi kantong-kantong kebahagiaan kita. Agar apa? Jika ibu bahagia, jika ibu waras, insya Allah anak-anak yang kita dampingi belajar itu juga bahagia dan juga penuh kewarasan. Karena kadang-kadang kalau menumpuk, apalagi putranya tidak hanya satu, kadang-kadang kita menjadi ibu yang kurang waras ya bunda ya, jadinya emosi, jadinya bagaimana gitu ya, marah-marah sendiri, nada tiba-tiba jadi do re mi fa sol la si do begitu ya. Karena itu mari kita ingat kembali agar anak-anak kita tumbuh dengan makna yang kuat, mari kita deraskan maknanya bukan dengan meninggikan suara kita. Kita latih nada kita dengan suara do begitu ya saat berkomunikasi dengan Ananda. Itu peringatan yang pertama. Kemudian peringatan yang kedua adalah tentang ini, bahwa tugas orang tua adalah membuat anak terpesona dengan kebaikan dan suka pada kebenaran. Karena itu pustaka-pustaka kebaikan, pustaka-pustaka kebenaran itu baiknya lebih sering kita sajikan ke hadapan Ananda. Gitu. Salah satunya mungkin dengan teladan, setiap hari yang Ananda nampak, mulai cara komunikasi dengan suami, mungkin komunikasi dengan adik, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan tetangga, itu adalah gambaran contoh luar biasa yang dilihat oleh anak-anak kita, gitu ya. Dan termasuk bagaimana anak-anak yang laki itu menjadi yang laki, gitu ya, yang perempuan menjadi yang solihah, yang lembut perkataannya, itu juga menjadi pustaka-pustaka kebaikan. Karena itu masih dengan mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab orang tua adalah, pengasuhan adalah ada di orang tua. Tanggung jawab pendidikan adalah ada di orang tua. Sekolah ini hanyalah lembaga yang menguatkan saja. Jadi kerasa betul ya ketika sekarang daring itu sekolah menjadi sangat dirindukan gitu ya. Itu artinya ada hikmah Allah yang sangat besar bahwa pengasuhan itu sejatinya adalah dikembalikan ke rumah sehingga rumah itu menjadi kuat, rumah itu menjadi madrasah anak-anak yang pertama. Itu adalah hikmah corona yang saya pahami. Di samping hikmah corona yang ternyata ada informasi lubang ozon di bumi ini mulai mengecil gara-gara lockdown gitu ya. Ini Masya Allah, betul-betul ada hikmah di balik semua ketidakbaik-baikan saja dunia ini. Itu nggih Bunda nggih. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang mengingatkan kembali Bunda bahwa anak-anak yang sedang bersama kita sekarang ini, yang Allah karuniakan 56 siswa ya Bu Vindi ya Bu Cori kepada kita ini, bahwa anak-anak yang sekarang sudah masuk pre-akil balik gitu ya, pre-akil balik, yang artinya ini saya bold di sini ya Bunda, ini bersumber dari Best Fitrahnya Ustadz Hari Santoso, ini menjadi bahan belajar saya ya. Ini yang pertama adalah ini, nah 10 sampai 14 tahun ya Bunda nggih. Yang pertama adalah mari sama-sama kita mengokohkan dan menguji peran seksualitasnya secara bertanggung jawab dalam peran keibuan dan peran keayahan melalui kelekatan dengan cara anak perempuan didekatkan ke ayah, anak lelaki didekatkan ke ibu, agar menjadi rujukan pertama tentang lawan jenisnya. Gitu. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah kamarnya harus sudah dipisah. Oke, kamar Ananda di kelas 5 ini harus sudah dipisah. Dengan orang tua terutama ya. Kalau dengan saudara laki-laki maka juga beda kamar. Kalau dengan saudara perempuan harus berbeda dengan selimut, ya harus berbeda selimut. Itu sunnah Nabi ya, insya Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai ayah bunda adalah ini yang pertama, ayah jadi figur idola anak perempuan, ibu jadi figur idola anak lelaki. Dan sama-sama menghayati peran seksualitas lawan jenisnya. Karena di usia kelas 5 ini mulai suka dengan temannya, mulai suka dengan teman online-nya, mulai suka dengan teman sekelasnya begitu. Jadi ini butuh sekali kehadiran ayah dan bunda untuk dekat secara peran seksualitasnya, agar yang laki-laki betul-betul laki ya, yang perempuan betul-betul perempuan. Gitu. Yang ganteng gitu ya, yang
laki-laki tapi lebih glowing daripada yang perempuan, perawatannya lebih cetar gitu ya. Yang begitu ya. Semoga dengan fitrah kita menjaga fitrah anak-anak ini, insya Allah aman begitu ya. Insya Allah aman. Kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan adalah di usia 11 sampai 14 tahun ini, mari kita sama-sama ini nih membangkitkan kesadaran Allah sebagai ilah dengan cara mencontoh, memberi teladan, konsisten dan ridho dengan perintah dan larangan. Artinya, kalau kita bahasa sederhanakan dari kelas 5 ini adalah kita akan meng-coach, kita itu maksudnya bu guru dan ayah bunda di rumah akan meng-coach Ananda untuk mulai sadar sholat, mulai sadar larangan, gitu. Kenapa? Jadi mulai ridho dengan segala ketetapannya, termasuk ridho ketika Allah meminta kita untuk menutup aurat sebagai perempuan. Itu ridho. Ridho artinya menerima. Ketika ada menerima bahwa aku ini perempuan, aku perempuan yang baik adalah menggunakan hijab. Ketika bersama yang bukan mahramnya bagaimana, ketika luar rumah bagaimana, itu sudah mulai ridho dan sadar. Itu kita akan bersama-sama bekerja sama meng-coach itu ya. Kita meng-coach itu artinya apa? Berarti butuh bimbingan, butuh pengulangan, butuh strategi ya agar tumbuh kesadaran. Kita sama-sama ke situ. Kemudian yang ini nih, mewujudkan kompetensi belajar dan inovator dengan bahasa ibu keduanya adalah Al-Qur'an. Jadi alhamdulillah di semester di angkatan ini Al-Qur'annya Al-Baitar sudah mau selesai insya Allah, dan nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh partner saya, oleh Bu Vivin yang tentang ini ya, tentang Al-Qur'an gitu. Kemudian yang ingin saya garis bawahi dari sini adalah ada bahasa ibu. Ada bahasa ibu yang sekarang ini generasi milenial diterpa kritis adab gitu ya. Pintar anak-anaknya tapi adabnya masih belum bagus menurut saya ya. Adabnya masih butuh di-coach, karena itu bahasa ibu yang santun butuh diteladankan. Karena itu nanti dia ada pelajaran bahasa Jawa ya untuk membantu bahasa lokal gitu ya. Semoga bisa membantu. Kemudian yang ini di proyek ini nanti kita akan bagaimana caranya mengemas agar proyek kita itu sesuai dengan basic fitrahnya anak-anak di usia 11 sampai 14 atau 10 sampai 14 tahun ini. Kalau dulu waktu normal kita ada magang, kita ada backpacker, kita ada persiapan BBM dan macam-macam ya. Ada proyek yang memang bertujuan menguatkan fitrahnya Ananda. Gitu nggih. Harapannya ayah bunda juga ikut membantu ide brilian ya, bagaimana caranya anak-anak bisa belajar bertanggung jawab dengan pemagangan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas bagaimana teknisnya gitu ya, dan kita sesuaikan bagaimana kemungkinannya. Kemungkinan di masa pandemi yang seperti ini gitu loh bunda ya. Itu. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan tentang ini bunda. Nah, sudah ya, sudah. Nah, ini tentang ringkasan ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya. Nih. Nah, boleh jadi bunda ya, ini yang poin pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Boleh jadi ketika kita nanti sudah selesai proses surveinya, visitasinya, sehingga kita berhak untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, maksudnya yang Anda masuk sekolah itu loh bunda, maka boleh jadi itu hanya berlaku selama 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, karena kondisinya menyesuaikan bagaimana kondisi warga sekolah semuanya, dan semoga saya baik-baik saja gitu ya. Karena itu di pembelajaran pandemi ini masih ada 2, PTMT dan PJJ, yang selama 2 pekan kan kita lewati ini adalah masih tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi mohon kesabaran ayah bunda, mohon kemakluman ayah bunda jika suatu waktu ada perubahan jadwal. Oh, ada perubahan jadwal PTMT misalnya. Oh, kita akan 2 pekan lagi PJJ kembali gitu ya, karena kita sedang menyesuaikan dengan menyesuaikan dan patuh dengan regulasi yang ada. Gitu nggih. Yang kedua, ini tentang pembelajaran di masa pandemi adalah kita para guru sudah vaksin begitu nggih. Sudah vaksin. Ada yang vaksin keduanya masih di bulan Agustus, tapi kita semua alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah vaksin.
Gitu ya Bunda. Tinggal nanti menunggu anak-anak. Mungkin ya, kan ada vaksin anak-anak. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, orang tua berhak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Jadi bagi orang tua yang kok berasa tidak sehat, terus antigennya positif, kemudian isolasi mandiri, maka orang tua berhak untuk memilih anaknya tidak ikut tatap muka misalnya ya. Tetapi kalau selama daring seperti ini, maka orang tua berkewajiban mengikutkan Ananda daring PJ. Artinya apa? Orang tua tidak boleh mengurangi hak pendidikan anak-anaknya, ya. Jadi tetap bersekolah. Nah, ini paling lambat dilaksanakan tahun akademik 2021-2022, maksudnya adalah PTMT. Jadi Pak Menteri mengharapkan kita akan ada PTMT, gitu ya. Amin. Semoga bisa begitu, agar tidak ada lost learning. Nah, kemudian tetap ada pengawasan dan mohon ayah bunda ikut turut serta mengawasi jalannya, kalau nanti sudah PTMT, mengawasi jalannya PTMT. Ada banyak anggota-anggota keluarga yang kadang-kadang tidak mau jujur kalau keluarganya terkonfirm positif. Akibatnya adalah tidak terputus rantai COVID itu, tapi malah menyebar luas dan membawa banyak korban. Boleh jadi kalau yang awalnya imunitasnya sehat, jadi nggak kena, tapi kita tidak tahu orang yang sehat itu akan berakhir bagaimana ketika dia nanti sakit. Karena itu butuh pengawasan ayah bunda terhadap lingkungan yang saat nanti PTMT. Ya. Jika ada tetangga atau teman sesama wali murid yang non sewu ya tidak jujur melaporkan kondisi dirinya kalau dia positif, ternyata masuk. Nah ini wali murid butuh respon cepat ya untuk melaporkan ke Satgas COVID melalui wali kelas, gitu, agar semuanya aman-aman saja. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran tatap muka nantinya diberhentikan apabila ada konfirm COVID-19 di satuan pendidikan itu, ya. Karena kalau ada yang positif dan masuk sekolah, anak-anaknya tetap masuk, misalnya ada yang positif keluarganya, maka otomatis semuanya ada di PJJ, tidak ada PTMT. Ya, karena itu mohon untuk partisipasinya aktif begitu ya, mengawal PTMT nantinya. Kemudian ini pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID. Seperti saat ini nih ya, awalnya kita masuk tanggal 16 Juli itu, tapi karena ada regulasi terbaru kita tidak jadi PTMT. Nah kan begini ya, insya Allah. Nah kemudian saya akan jelaskan tentang bagaimana sih siklus pembelajaran saat pandemi. Sama Bunda, kita menggunakan kurikulum yang disederhanakan dengan muatan Islam terpadu, kemudian ada proses pembelajaran, kemudian ada penilaian. Dan ini berproses. Dan harapannya ayah bunda dimudahkan Allah, dikuatkan Allah untuk mendampingi Ananda. Dengan catatan, kalau kelas 5 itu mandirinya lebih besar daripada pendampingannya. Gitu. Kemudian, nah prinsip pembelajaran di masa pandemi. Nih, insya Allah kurikulum akan berorientasi pada anak. Insya Allah. Jadi kita tidak menyelesaikan buku tema, tapi kita akan mencoba, kita akan mengeksplorasi, kita akan berusaha agar apa yang dipelajari anak itu berorientasi pada anak. Gitu, insya Allah. Kemudian yang kedua, orientasi kurikulumnya berorientasi pada keterampilan hidupnya, life skill-nya. Boleh jadi nanti bina fisiknya menyesuaikan dengan bagaimana sih hidup di masa kenormalan baru, mungkin seperti itu, ya. Kemudian prinsip pembelajaran ketiga adalah pembelajaran bermakna dan diferensiasi, gitu, ya. Insya Allah akan kita kuatkan maknanya. Kemudian ada umpan balik, nanti akan dijelaskan oleh tim teacher-nya, dan inklusif, begitu ya. Artinya walaupun ada orang tua yang tidak berkenan tatap muka, tetap harus mendapatkan hak pembelajaran. Gitu, ya. Sama pembelajarannya. Itu kita tidak inklusif. Kemudian yang asesmen, penilaian maksudnya. Penilaiannya normalnya adalah ini yang untuk tematik ya Bunda ya. Untuk pelajaran tematik ada umpan balik, ada keleluasaan penerapan secara adil dan proporsional, berlangsung secara sederhana dan bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan. Gitu ya. Nah, ini nanti dulu deh. Nah, kemudian pola pikir bertumbuh dalam asesmen. Nah, ini maksudnya adalah miskonsepsi belajar adalah maksudnya adalah bahwa kesalahan dalam belajar itu wajar. Nah, tugas kita para guru adalah meluruskan agar konsep itu menjadi tidak miss kembali.
menjadi konsep yang benar, gitu ya. Dan belajar tentang tematik atau tentang KD yang sederhana yang ditetapkan itu bukan tentang kecepatan Bunda, tetapi tentang kepahaman. Jadi kalau ayah Bunda melihat Ananda, aduh, Mohon maaf ayah bunda, laptop Bu Eka baterainya habis, jadi mati mendadak. Mohon ditunggu sebentar nggih. mohon maaf, terjadi kesalahan teknis. Saya lupa ngecas tadi, mohon maaf. Dari mana tadi? Tentang kecepatan ya Bunda, mohon maaf ya. Yang pertama belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang kepahaman. Kemudian insya Allah Bu Guru akan senantiasa punya ekspektasi positif ke Ananda ya. Jadi semuanya akan mendapatkan hak belajar yang sama ya. Walaupun nanti kadang-kadang dengan pandemi ini merasa ya kita Bu Guru itu kurikulumnya sederhana, tapi kemampuan anak-anak kok tambah sederhana ya, begitu ya. Semoga saja sederhana tapi paham, gitu ya insya Allah. Jadi dapat, tidak banyak malah nggak dapat apa-apa. Semoga tidak begitu nanti dalam pengemasan kurikulum. Dan kita yakini bahwa peserta didik unik, insya Allah. Itu jangan khawatir ayah bunda. Kalau ada sesuatu keunikan Ananda, catat yang baiknya. Fokus dengan yang positifnya, negatifnya ini aja untuk pengetahuan saja. Tapi kita fokus ke positif anak-anak kita, gitu ya. Nah, semoga nanti dengan situasi dan kondisi di kelas 5 dengan AKM-nya ini makin bagus gitu ya, lingkungan belajar yang akan dipakai Ananda untuk bertumbuh, gitu ya. Insya Allah begitu. Selanjutnya, nih gambaran umum tentang alur kenormalan baru selama 1 tapel. Ini ya Bunda ya, bahwa tiap awal semester akan ada asesmen diagnosis. Maksudnya semacam pretest. Kalau di kelas 5 akan dimulai start pretestnya di hari Senin depan ini ya, Senin besok maksudnya. Senin, Selasa, Rabu akan ada pretest. Ya, mohon ayah bunda bisa bekerja sama dengan baik. Gitu ya. Ada asesmen diagnosis, kemudian ada orientasi belajar dan psikososial. Maksudnya bahwa kondisi belajar Ananda ini juga akan sangat menyesuaikan dengan kondisi Ananda di rumah dan di kesehatannya, gitu ya. Jadi
bisa dikondisikan. Jadi kalau misalnya kurang sehat, tolong segera disampaikan agar anak-anak bisa fokus dengan kesehatan. Karena keselamatan jiwa lebih penting, gitu ya, daripada yang lainnya untuk sekarang ini. Gitu. Sehingga boleh jadi nanti akan ada 2 option, pembelajaran tatap muka atau PJJ. Sama, ini prosesnya. Di proses pembelajarannya bisa PTM, bisa PJJ. Nah, tetap akan ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu seperti penilaian harian, PTS, dan refleksi, ya, gitu. Kemudian setelah itu akan ada perbaikan dan pengayaan. Nah, nanti akan ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu asesmen akhir semester, ya, sama. Jadi akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan asesmen sumatif atau penilaian akhir semester. Begitu alur kurikulum dalam satu tabel. Ya. Mari kita nge-fresh lagi dengan pesan Umar bin Khattab. Jika kalian melihat anakmu atau anak didikmu berbuat baik, maka pujilah. Maksudnya begitu. Maka pujilah dan catatlah. Dan apabila anakmu atau anak didikmu berbuat buruk, tegurlah dan jangan pernah mencatatnya, ya. Dan tenang saja Bunda, rapot tidak ada tentang catatan buruk. Rapot karakter nanti akan ada isinya karakter baik. Nanti ini akan disampaikan oleh Bu Vivin sebagai wakil kurikulum, wakil karakter, ya. Gitu. Kelanjutannya. Nah, yang baru, kebijakan yang baru dari kelas-kelas sebelumnya adalah KKM, Bunda. Alhamdulillah di kelas 5 ini, kelas 5 Al-Baitar ini ditakdirkan Allah untuk mengalami yang namanya asesmen nasional. Ya. Apa itu Bu Eka asesmen nasional? Asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada sekolah dasar, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ini program pemerintah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar, ya. Dan kita akan mencoba pretest atau uji coba asesmen kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi dimulai hari Senin besok nih Bunda, untuk di kelas 5-nya. Ini sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter. Mengukur sikap kebiasaan nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, apa yang diukur asesmen kompetensi minimum itu? Yang pertama literasi membaca, yang kedua numerasi. Ya, untuk jelasnya nanti slide ini akan di-PDF-kan, silakan dibaca, gitu nih Bunda, biar nggak berlama-lama. Nah, komponennya apa saja? Ada literasi membaca, numerasi, bentuk soalnya seperti ini, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan isi. Gitu. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Nah, seperti ini ya. Pilihan ganda, kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nih. Nah, kalau tentang survei karakter, apa yang dilihat? Nih, tentang pelajar Pancasila. Ya, karena kita adalah negara yang berpancasila, insya Allah ada pesan-pesan, karena Pancasila itu dibangun oleh para ulama, ya, ulama yang nasionalis, ulama yang cinta negara ini dengan keberagamannya, ya, insya Allah ini mengandung pelajaran yang luar biasa, ya. Di setiap sila itu ada pesan Al-Quran juga, begitu ya. Dan tetap saja dengan profil kita sebagai sekolah Islam terpadu tetap ya belajar Pancasila yang religius. Gitu ya. Nah, mengapa juga karakter diukur? Nah, ini untuk mengembangkan potensi murid secara utuh, untuk mendorong mengembangkan nilai yang berperilaku atau mencirikan pelajar Pancasila. Bukan pemuda Pancasila yang seragam oranye itu lah Bunda ya, bukan yang tampilannya kayak gitu, itu bukan. Ya. Nih, sementara ya, survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil belajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bagus. Berkebinekaan global, bagus. Bergotong royong, bernilai kritis, mandiri, dan kreatif. Itu yang akan dicek nanti ya. Apa yang diukur
dalam survei lingkungan belajar adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi yang di asesmen atau yang dinilai bukan hanya siswa, tapi guru dan sekolahnya. Itu Bunda ya, tentang AKM ini. Nah, sasarannya adalah nih, kelas 5, Al-Baitar tulisannya. Ya, akan ada literasi ini, survei karakter, lingkungan survei belajar. Nah, ini ya, kalau siswanya AKM literasi dan survei karakter. Berupa hasil belajar kognitif atau hasil belajar sosial emosional. Yang di sekolah guru dan kepala sekolah akan dinilai juga apanya Bunda, survei lingkungan belajarnya, karakteristik input dan proses pembelajarannya. Jadi kita sama-sama dinilai, siswa juga dinilai, guru kepala sekolah juga dinilai, gitu ya. Nah, nih siapa saja yang di asesmen nantinya, murid kelas 5 maksimal 30 murid, ya, dengan cara sampel. Jadi tidak semua siswa melaksanakan AKM ini, tapi 30 murid saja dari kelas Al-Baitar A dan B. Oke. Ini SD 30 murid. Nah, kalau guru bagaimana? Semua guru menjadi responden. Ya. Kepala sekolah bagaimana? Kepala sekolahnya juga menjadi responden, kan cuma satu ya Bunda ya. Gitu. Nah, tujuan asesmen nasional. Apa sih kok Ibu ada acara begitu-begitu itu? Nah, ini tujuannya. Tujuannya adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi punya niat yang bagus. Dan kita bisa tahu gitu ya, level kita di pendidikan di PISA misalnya ya, kita jadi tahu. Secara internasional kita tahu kemampuan anak-anak kita itu di mana. Boleh jadi akan begitu ya hasilnya. Kemudian, nih, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Jadi bagus tujuannya ya. Asesmen nasional memotret mood sekolah, input, proses, dan hasil belajar, gitu ya. Ini lebih nyata dan valid daripada proses akreditasi sekolah. Lebih valid ini. Ya. Nah, kapan pelaksanaan asesmen nasional itu? Pelaksanaannya adalah, ya, pelaksanaannya mana? Lu kok lompat Bunda? Pelaksanaannya adalah, nih, sini maksud saya. Nah, pelaksanaannya adalah sekitar, kalau untuk SD, sekitar bulan Agustus akhir atau September. Apakah ada kisi-kisinya? Tidak ada kisi-kisinya. Tapi ada contoh soalnya, silakan diklik di link pusmenjer.kemendikbud.go.id.akm. Ayah Bunda bisa juga kok ikutan di sini gitu ya. Itu pelaksanaannya. Nah, bagaimana caranya? Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer secara daring. Murid atau ananda mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala sekolah satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, ya. Gitu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Pesertanya ini SD, kalau SD itu maksimal 30 siswa per sekolah, kelas 5, materi yang diujikan sampai kelas 4 saja. Pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Adaptif maksudnya soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Setiap peserta mengerjakan ini selama 2 hari. Ya. Pelaporannya nanti melalui sekolah, ya. Nah, alokasinya 2 hari 20 menit, ya. 2 hari 20 menit. Ini nggak usah saya sampaikan. Nah, apakah AKM ini menggantikan ujian nasional? Tidak, Bunda. AKM ini tidak menggantikan ujian nasional. Cuma ada perbedaannya ya. Ini perbedaannya. Nanti silakan dibahas. Silakan diberikan informasi saja pendukungnya. Nah, kalau Ibnu Hajar belum punya lab komputer, begitu ya, maka kemungkinan Ananda yang 30 itu kemungkinannya ada 2. Yang pertama, Anda yang 30 ikut yang terpilih menjadi peserta AKM itu adalah ini, menumpang di sekolah yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Kemungkinan besarnya adalah menumpang SD Gugus yang sudah punya perangkat komputer yang terawasi gitu ya oleh pelaksana AKM.
Yang kedua, boleh jadi akan meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau dari instansi yang lain. Boleh jadi begini. Untuk sarana pendukungnya ini di luar kewenangan kita, ini adalah wewenang dinas. Jadi kita ngikutin saja gitu nggih. Nah, bagaimana nih persiapan AKM Al-Baitar? Yang pertama tadi sudah saya sempat singgung, yaitu asesmen diagnosis awal, pretest dan pembahasan. Jadi, kita bekali Ananda untuk setidaknya nggak buta dengan model-model soal yang panjang, gitu, model-model soal yang kita bilang soal-soal HUTS ya, gitu. Insya Allah mulai dalam pekan depan ini kita akan mulai uji cobakan dan berikut dengan pembahasannya. Jadi kemungkinannya jam 7 sampai jam 8 waktu kita bagi share link Google Form-nya. Mungkin jam 10-an atau jam 9 gitu ya, kita buka link Zoom, kita adakan pembahasan tentang ujian tadi atau pretest tadi, gitu nggih. Kemudian yang kedua, Ananda akan mendapatkan buku AKM secara gratis oleh sekolah. Insya Allah kita akan mengagendakan ada pengambilan buku, nanti detailnya akan dijelaskan oleh tim Al-Baitar, Bu Cori, insya Allah ya. Nah, kemudian persiapan yang ketiga adalah kita ada tryout lagi nih. Kalau yang awal diagnostik atau diagnosis awal kan kita ini ya, paling 5 soal. Kalau uji coba soal AKM mungkin nyaris mirip begitu ya. Kita mencoba untuk agar anak-anak bisa merasakan AKM itu kayak apa ya. Termasuk bagaimana survei karakter dan lingkungan belajar di sekolah gitu ya. Yang keempat, persiapan AKM di Al-Baitar adalah Anda Al-Baitar insya Allah akan siap ya bulan Agustus atau awal September mengikuti AKM dinas. Semoga ini tidak ada perubahan lagi mengingat kondisi dunia sekarang tidak baik-baik saja ya. Ini kondisi saat belum ada regulasi terbaru ya Bunda ya. Jadi kalau kok ada kemunduran atau apa, enggak apa-apa, kita maklumi, kita mengikuti kebijakan wewenang di atas kita, gitu ya, tentang AKM. Gitu, itu saja penjelasan kurikulum tentang bagaimana kurikulum di kelas 5. Oh iya, saya sempat lupa, kurikulumnya tetap memakai kurikulum sederhana ya Bunda ya. Tidak perlu saya jelaskan ya, insya Allah ya, manut saja ya kurikulumnya. Yang jelas porsi KD-nya, kompetensi dasarnya lebih sedikit daripada kurikulum nasional yang umum. Gitu. Agar apa? Agar tadi kita memanusiakan hubungan dengan ayah bunda, memanusiakan hubungan dengan Ananda, dan memanusiakan hubungan dengan Bapak Ibu guru yang mengampu pembelajaran Ananda. Dan yang paling penting harus digarisbawahi adalah AKM ada di kelas 5 dan peserta pertama, sampel pertama adalah kelas 5 Al-Baitar. Ananda Al-Baitar yang Masya Allah ya, yang hebat insya Allah. Demikian sekilas ya, banyak informasi tentang kurikulum di kelas 5. Saya akhiri, mohon maaf. Pertanyaan ada di akhir saja ya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Vindi. Baik, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Vivin selaku Waka Pendidikan Karakter. Kepada Bu Vivin disilakan. Tes. Suara saya masuk, Bu Vindi? Bisa, sudah Bu, sudah masuk. Oh iya. Saya mau kirim file aja ya, nitip ke Bu Vindi untuk nanti di-share-kan. Saya pakai HP ini. Oh, enggak. Nggak bisa share screen. Ya, sebentar saya kirim dulu ya. Terlebih dahulu saya sampaikan salam dulu dan sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir dalam kegiatan FOG Forum Orang Tua Guru kelas 5 Al-Baitar. Untuk
bagian ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran mengaji dan hafalan di sekolah. Nggih, sebentar nggih. Saya kirim filenya dulu. Mohon maaf ini kok sepertinya laptop saya agak hang ya. Saja saya sampaikan saja nggih terkait pembelajaran mengaji dan hafalan Ananda kelas 5 Al-Baitar terutama nggih. Pembelajaran mengaji dan hafalan di sekolah dilaksanakan 4 kali dalam sepekan Ayah Bunda, Senin sampai Kamis. Nah ini kami tim mengaji sekolah ini merencanakannya adalah melakukan pembelajaran secara tatap muka online selama BDR ini nggih, sebelum nanti kita memang sudah diizinkan untuk tatap muka terbatas, maka di daring ini di BDR ini dengan tatap muka online begitu di hari Senin sampai Kamis itu waktunya 1 jam. Nah, berarti kan dengan Zoom gitu nggih karena pesertanya dalam satu kelompok itu tidak ada yang kurang dari 8 begitu nggih. Kalau misalkan video call kan pesertanya kurang dari 8 sama gurunya gitu kan nggih. Karena yang sekarang kan kelompoknya Ananda kelas 5 ini ada yang kan dalam satu kelas itu jumlahnya 28 dibagi 2, 24. Maaf, itu 14 ya. Satu kelompok itu 14 anak gitu. Maka dalam satu kelas Al-Baitar itu menjadi 2 kelompok mengaji ya yang dipandu oleh di kelas A ada Bu Mimin sama Bu Ana nggih, di kelas B Bu Yeni dan Bu Wiwit. Begitu ya, Bu? Ya. Nanti mungkin kalau misalkan kalau ada yang bukan itu gurunya mungkin yang A sama B-nya ketukar ya, mohon maaf ya. Ini saya nggak bisa pakai laptop. Kemudian secara waktu itu yang hasil kesepakatan kita tim mengaji kemarin kelas 5 Al-Baitar ini di jam 2 sampai jam 3, 1 jamnya menika Bunda Ayah nggih. Kan yang 1 jam itu kita bagi waktunya di semua kelas, maka gilirannya kelas 5 di waktu tadi yang saya sampaikan, jam 2 siang sampai jam 3. Nah, nanti kita juga bisa insya Allah menerima masukan dari Ayah Bunda atau dari wali kelas ya. Tentang ini. Nah, nanti insya Allah akan kita tata lagi jika memang perlu untuk dilakukan itu, begitu nggih. Kemudian 1 jam itu adalah untuk melakukan pembelajaran mengaji dan hafalan. Jadi tidak dipisah sekarang antara pembelajaran mengaji dan hafalan dalam satu waktu itu. Di 1 jam agenda mengaji dan hafalan yang tadi saya sebutkan waktunya di jam 2 sampai jam 3 itu. Kemarin wonten masukan nggih, sudah saya terima masukannya dari kelompok 5A1 insya Allah nggih, kalau saya nggak salah menyebutkan, itu minta di pagi. Nah, nanti kalau memang sepakat semuanya satu kelompok begitu ya, insya Allah akan menjadi pertimbangan buat kita nggih. Kenapa kok kita letakkan di jam 2 sampai jam 3 untuk kelas 5? Pertimbangan kami kemarin adalah karena
guru kita kan tidak hanya memegang satu kelompok guru mengajinya. Nah, maka karena karena tidak memegang satu kelompok, maka bagaimana supaya kelompok-kelompok yang dipegang itu tidak berbarengan waktunya, tidak bentrok ngaten. Maka waktu yang didapatkan oleh kelas 5 setelah menggilir kelas-kelas lain gitu nggih, kelas 5 kelas yang sudah besar, kelas besar di waktu itu tadi. Itu kemudian untuk mengajinya, alhamdulillah Ananda Al-Baitar ini sudah banyak yang sudah Quran ya, alhamdulillah. Dari 56 Ananda Al-Baitar sudah 37 Ananda yang Quran, alhamdulillah. Kemudian itu sudah kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kemudian Ananda yang tilawati 6 masih ada, tidak apa-apa, tetap semangat ya. Ada 11 anak yang sudah tilawati 6. Tilawati 5 ada 6, kemudian tilawati 4 ada 4, ya, tidak mengapa. Yang penting kita tetap melakukan pembelajaran di mengaji itu mengacu dari ini, hasil ujian mengaji Ananda di semester 2 kelas 3, kelas 4 kemarin, begitu ya. Jadi itu hasilnya seperti yang tercantum atau tertulis di rapot semester 2 Ananda. Nanti barangkali kita salah mendata, kemudian Ananda kok berada di kelompok mengaji yang tidak sesuai dengan rapotnya, bisa disampaikan. Kemarin juga ada yang menyampaikan begitu, kita berterima kasih sekali. Bisa jadi kita juga manusia luput ketika itu mendata itu, sehingga tidak benar dalam meletakkan kelas mengaji Ananda. Gitu, nanti mohon bisa disampaikan. Untuk hafalannya, kelas 5 sampai di surat-surat yang pendek, alhamdulillah. Karena kelas Al-Baitar ini mulanya dulu dari kelas 1 itu dari depan, juz 30-nya dari An-Naba, maka di kelas 5 ini dari surat Al-Fil sampai ke An-Nas selama 1 tahun. Yang 1 semesternya surat Al-Fil sampai surat Al-Kafirun. Menika nggih yang di grup mengajinya masing-masing kan sudah disampaikan begitu nggih. Nah, harapan kami dari sekolah kita dibantu begitu nggih dari ayah bunda di rumah yang Ananda waktunya insya Allah lebih banyak di rumah itu ada kalanya dilakukan murojaah surat-surat juz 30 yang sudah Ananda hafalkan di kelas-kelas sebelumnya. Begitu nggih, karena kebetulan yang di kelas 5 ini tinggal surat yang pendek-pendek. Nah, berarti kan insya Allah mudah begitu nggih bagi Ananda. Jadinya yang panjang-panjang dulu ya mohon dikawal, mohon sekali waktu dipakai untuk kegiatan murojaah bersama keluarga, atau kegiatan sholat berjamaah bersama keluarga dibaca, begitu nggih, supaya tetap terjaga hafalan juz 30 Ananda yang sudah dihafalkan dari kelas 1 sampai kelas 4 kemarin. Begitu. Itu saja mungkin nggih untuk pemaparannya dari saya. Langsung aja nanti kita sambung dalam sesi dialog, barangkali masukan-masukan. Kita sangat berterima kasih jika itu nanti disampaikan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Vivin. Baik, selanjutnya penyampaian tentang anggaran dan program kelas oleh tim Fatima Al-Baitar yang akan disampaikan oleh kepada Bu Jari. Oke, terima kasih Bu Vindi. Sebelumnya
Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Ayah Bunda Al-Baitar. Saya termasuk guru baru, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bu Cori, biasa dipanggil Bu Cori. Dulu Ananda udah belajar bahasa Inggris sama saya di kelas 4 dan sekarang bertemu lagi sebagai walasnya di kelas 5B. Oke, untuk saat ini saya akan menyampaikan mengenai program belajar di kelas 5. Untuk menyukseskan Ananda ujian AKM-nya ini, kami ada program target membaca. Target membaca ini setiap minggunya adalah satu target membaca, satu topik membaca, dan topiknya itu ditentukan oleh kami, tim guru kelas 5. Nah, tujuannya apa sih target membaca ini? Tujuannya itu untuk membiasakan siswa membaca dan memahami teks, karena di soal-soal AKM ini akan banyak teks yang panjang dan kadang kalau nggak terbiasa mungkin Ananda akan bingung ya untuk meniteni mana sih yang ide pokoknya, maksudnya teks ini apa sih, seperti itu. Nah, kami membiasakan target membaca ini untuk membantu Ananda di ujian AKM-nya itu. Dan kemudian ini topik bacaannya akan relevan dengan topik sesuai kompetensi dasar sederhana ini gitu. Dan target per pekannya itu adalah satu bacaan dengan memberikan laporan hasil membaca literasi. Jadi setelah Ananda membaca itu nanti kami memberikan form tentang laporan hasil membacanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pemanfaatan sumber dan media belajar, kami untuk menginfokan ada dua grup WA. Pertama ada WA grup besar yang ada para waka di situ, grup besar. Nah, itu tuh hanya menampung tentang informasi penting seputar sekolah. Untuk agenda belajar dan tentang KBM itu ada di WA grup kecil yang ada namanya 5A kelompok 1, 5A kelompok 2, seperti itu, Bunda. Jadi tidak hanya mengaji, nanti untuk agenda belajar akan kami share di grup kecil itu. Kalau yang kemarin, seminggu kemarin kami membagikan atau men-share-nya kan di WA grup besar. Nah, itu akan kami pindah untuk informasi penting seputar agenda belajar dan KBM akan kami informasikan atau share di grup WA kecil. Seperti itu. Dan kemudian untuk media belajar, kami biasanya memakai YouTube atau Instagram. Mungkin materi akan kami share di YouTube dan atau Instagram video, seperti itu, seperti yang dulu. Kemudian untuk tatib belajar kami bagi menjadi 2, daring dan luring untuk sementara ini. Untuk yang pertama, tatib belajar daring itu sebelum Zoom atau video call, Ananda tuntas, biasanya kan video call atau daring di pagi hari ya Bunda. Jadi biasanya kami biasakan Ananda untuk tuntas sholat duhanya dulu, tuntas bina fisik dan bersih dirinya, kemudian menyiapkan segala peralatannya, gadgetnya yang terkoneksi internet, dan kemudian alat tulis dan alat suratnya. Dan kami insya Allah ketika daring atau Zoom ini, tim teacher akan membiasakan Ananda untuk membaca al-maksuratnya agar tidak lupa. Kemarin udah diuji coba, banyak yang ternyata ada yang lupa-lupa, seperti itu. Kemudian juga memakai seragam sesuai hari dan menyalakan videonya. Seragam sesuai jadwal harinya, seperti itu. Dan jika ada kendala atau apapun bisa langsung wapri ke guru pengampunya. Karena di kelas 5 ini gurunya bukan hanya walas saja yang mengajarkan tematik bahasa Indonesia, IPS, IPA, itu bukan hanya guru walasnya, tapi tim teacher. Jadi kami, Bu Eka, saya dan Bu Vindi akan membaginya per mupel atau muatan pelajaran. Jadi WA-nya bisa langsung ke guru pengampu. Kalau ketika bahasa Indonesia biasanya diajarkan oleh Bu Eka, maka bisa izinnya ke Bu Eka, seperti itu. Kemudian untuk tatib belajar luring,
kami menginformasikan agenda belajar luringnya biasanya kan di grup WA kecil. Nah, di situ Ananda untuk dimohon untuk mendampingi membaca paham agenda per pekannya. Kemudian biasanya penugasannya via Google Form atau bisa penugasan di foto kemudian dikirimkan ke guru pengampu seperti itu. Dan untuk saat ini pengumpulan tugas atau LKPD setiap harinya paling lambat pukul 15.00. Kami membiasakan untuk nggak sampai malam-malam seperti itu agar bisa membantu kami gurunya juga untuk mengoreksinya. Kalau kadang malam-malam tuh keselip udah dikoreksi apa belum, ternyata belum dikoreksi, jadi nggak bisa nginput nilai, dilihat lagi udah hilang filenya seperti itu. Mohon maaf, jadi paling lambat pukul 3 sore. Kemudian untuk konsekuensi jika Ananda melanggar tatib daring atau luring ini, yang pertama, jika ketika Zoom Ananda tidak sesuai dengan tatibnya, melanggar tatib, kami memberikan peringatan langsung, biasanya peringatan langsung. Kemudian kita perdalami lagi dengan peringatan secara wapri ke Anandanya. Dan setelah itu kita kasih konsekuensi untuk menambah target membacanya. Kalau dulu target membacanya kan per pekan 1, maka karena jika melanggar konsekuensi akan menambah 1 lagi target membacanya. Dan menjadi 2 target membaca. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jadwal pelajaran secara garis besar untuk BDR ini, untuk hari Senin itu adalah tematik dan mengaji. Kemudian Selasa ada tematik, SPA, Siro, dan bahasa Arab dan mengaji. Yang ketiga ada bahasa Inggris dan tematik serta mengaji. Yang hari Kamis PAI dan bahasa Jawa dan mengaji, serta Jumatnya tematik dan PJOK. Seperti itu. Dan untuk belajarnya ini, pola informasi agenda belajar daring ini akan dibagikan per pekan seperti di kelas Al-Baitar ketika dipegang oleh Bu Ida dan Bu Enggar. Biasanya kan di-share di hari Minggunya gitu ya. Selama 1 pekan agendanya setiap hari, dalam 1 pekan itu apa aja udah di-share di hari Minggu seperti itu. Dan kemudian agenda detail dibagikan pada pagi hari untuk mengingatkan bahwa hari ini ada Zoom jam ini, itu nanti didetailkan di-share pada pagi hari. Dan jam pembelajaran untuk tapel ini, maksudnya jam pembelajaran di sini tuh Zoom-nya kita nggak akan ada sesi malam atau sesi sore. Jadi paling lambat untuk Zoom itu adalah jam 3. Seperti itu, Bun. Jadi jam 3 udah selesai. Kalau tadi kan jam 2 sampai jam 3 itu udah dipakai untuk mengajinya Ananda. Jadi mungkin untuk Zoom pembelajaran paling lambat itu di jam 2-nya. Jadi jam 2 kurang udah selesai, lanjut ke jam 2-nya nanti Ananda mengaji dengan guru mengajinya. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk jadwal PTMT secara garis besar itu akan ada seperti ini. PTMT itu akan satu kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok. Seperti yang sudah kami buatkan kelompoknya itu kelompok 1 dan 2. Nanti jika kelompok 1 tatap muka, maka kelompok 2-nya akan luring atau di luar jaringan atau diberi penugasan. Nah, kapan pembagian jadwalnya itu kita bagikan untuk yang seandainya kelompok 1 tatap muka, maka dibagikan jadwalnya itu H-1-nya. Nah, untuk kelompok luring, kelompok 2-nya akan dibagikan pada pagi harinya. Penugasan hari ini untuk kelompok 2 adalah ini, itu kami share di pagi hari. Seperti itu. Nah, kebalikannya kalau kelompok 2 tatap muka, maka kelompok 1-nya akan luring. Seperti itu untuk secara garis besarnya. Jadi setiap hari hanya ada 1 kelompok yang tatap muka, tapi kelompok yang lainnya mendapatkan penugasan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya untuk jadwal sepekan ini selama mulai tanggal 26 sampai 30 Juli, di akhir Juli ini, seperti yang disampaikan Bu Eka bahwa kita akan di minggu ini ada asesmen diagnostik. Jadi untuk yang di hari Senin, asesmen diagnostiknya itu khusus untuk kemampuan numerasi atau matematika.
Nanti pembelajarannya daring luring. Yang pertama kita akan memberikan soal soal melalui GF di pukul 7 dengan berbatas waktu. Maksudnya berbatas waktu, jadi di saat diberi waktu 1,5 jam, mungkin jam 7 sampai jam 8.30. Nanti di jam 8.30 Anda udah tidak bisa mengakses, karena untuk persiapan di jam 10 kami akan ada pembahasan via Zoom dengan Bu Vindi. Seperti itu. Dan untuk mengajinya Zoom sesuai jadwal jam 2 sampai jam 3. Selanjutnya di hari Selasa ada asesmen diagnostik juga, tapi untuk kemampuan literasi sains atau IPA. Dan Siro. Untuk asesmen diagnostik sains ini, literasi sains sama. Ada kita men-share soal via GF berbatas waktu di pada pagi hari pukul 7, kemudian jam 10-nya kita ada pembahasan melalui Zoom. Dan untuk pelajaran Siro itu akan share video materi dari Bu Wiwit dan ada penugasan oleh Bu Wiwit. Dan di hari Rabu asesmen diagnosis untuk kemampuan literasi bahasa. Bahasa sama, patternnya sama. Pagi hari kita share soal via GF, kemudian siangnya pukul 10 pembahasan via Zoom. Dan untuk pelajaran bahasa Inggrisnya cuma share kosakata dan penugasan oleh guru pengampunya. Dan mengajinya Zoom. Untuk hari Kamis, pelajaran agenda belajarnya adalah PAI dan Bahasa Jawa. Untuk PAI ada Zoom pukul 7.45 sampai 8.45. Dan untuk Bahasa Jawa penugasan. Di hari Jumat ada PJOK dan Matematika. Untuk PJOK ada Zoom pukul 8 dan sampai pukul 9. Untuk Matematika ada penugasan sesuai guru pengampu. Nah, secara garis besar untuk agenda belajar ini, kami untuk belajarnya atau akademiknya itu kami usahakan untuk melakukan Zoom hanya sekali, Zoom sekali untuk pelajaran dan Zoom untuk mengaji, seperti itu. Jadi Ananda nggak terlalu lama menghadap laptop atau HP, jadi hanya belajar Zoom-nya untuk belajar akademiknya itu cuma sekali dan mengajinya sekali, seperti itu. Jadi gantian, kalau hari ini udah bahasa Indonesia Zoom, berarti sirohnya penugasan. Kalau sironya Zoom berarti bahasa Indonesia penugasan, seperti itu, akan selang-seling seperti itu pun. Nah, itu informasi dari saya. Nanti untuk ada pertanyaan bisa di sesi tanya jawab. Kemudian saya kembalikan ke Bu Vindi selaku MC. Baik, terima kasih Bu Jerry. Selanjutnya saya akan menyampaikan sesuai rencana pembangunan tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vindi Tias. Di sini saya guru baru sekaligus mitra di kelas 5 dan akan mengajar fokus ke matematikanya. Itu. Mohon maaf, G, untuk materinya setelah ini akan saya share screen. Berhubung masih azan, jadi kita break dulu sambil menunggu share screen-nya.
Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang pengumuman-pengumuman penting. Nah, dalam pengumuman-pengumuman penting ini ada puncak tema. Berhubung tadi target hafalannya sudah disampaikan oleh Bu Vivin, jadi lanjut ke buku pegangan wajib dan pola pengambilan LKPD dan modul. Mengenai puncak tema, nah jika daring, nanti puncak temanya berupa proyek tergantung mupelnya masing-masing dan akan diinfokan lagi seberjalannya waktu. Kemudian jika PTMT, puncak tema berupa proyek, bisa berupa tampil atau presentasi, tergantung dengan mupel masing-masing dan akan diinfokan lagi. Kemudian, untuk buku pegangan wajib, yaitu pepak bahasa Jawa. Sedangkan untuk KBBI atau Kamus Bahasa Inggris bisa mengakses di internet, karena lebih update. Kemudian, untuk pola pengembalian LKPD dan modul. Nah, untuk pola pengembalian LKPD dan modul dilaksanakan setiap 2 pekan sekali, yaitu hari Selasa, setiap hari Selasa. Sedangkan untuk pengambilan buku tema dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, Rabu besok. Nah, sistemnya di drop atau diletakkan di beberapa titik sesuai dengan tempat tinggal Ananda, karena kondisinya masih PPKM. Jadi, minta tolong kepada perwakilan ayah bunda untuk mengambil di sekolah, kemudian di drop atau diletakkan di beberapa titik sesuai dengan tempat tinggal Ananda. Mungkin cukup sekian mengenai pengumuman-pengumuman pentingnya. Selanjutnya, tanya jawab mengenai penyampaian sosialisasi. Monggo bagi ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo ayah bunda, apabila ada pertanyaan atau mungkin ingin menyampaikan pendapatnya, monggo disilahkan. Cek, mohon izin Bu Vindi. Halo. Mohon izin Bu Vindi. Nggih, monggo Bun. Mungkin suaranya agak dikerasin. Kecil sekali suaranya. Mohon maaf. Oke, apa bisa didengar dengan jelas suara saya? Saya dari bundanya Mas Atar 5A. Oh nggih, bundanya Mas Atar kelas 5A. Oke. Banyak sekali ya tadi. Mohon izin sebelumnya nggih, Bapak Ibu guru juga yang mungkin ada di sini. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan dari Bu Eka, Bu Cori maupun Bu Vindi, kemudian Bu Vivin juga terkait banyak hal yang telah disampaikan. Beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan atau perlu garisbawahi di sini adalah terkait apa ya, berbagilah, kita sharing saja atau mungkin kita berbagi di sini. Kondisi yang seperti ini sudah kita alami sedemikian lama. Kejenuhan pasti ada di anak-anak gitu. Tadi sedikit juga sudah disinggung oleh Bu Eka. Lumayan Bu, tadi ada dapat recharge gitu, dapat di recharge gitu. Mungkin kita bisa sharing
untuk mengatasi kejenuhan belajar anak di masa pandemi ini seperti apa gitu. Oke, kita akan bersama-sama terkait hal ini. Tapi barangkali untuk kedepannya ada masukan terkait parenting untuk kami sebagai orang tua, untuk lebih menambah wawasan kami, menambah ilmu kami tentang bagaimana cara mendidik anak gitu. Tentunya dengan apa ya, hal-hal yang lebih indah lah kalau bahasanya Bu Eka tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait progres untuk PTM terbatas. Tadi sekilas saya baca di SOP itu beberapa hal sudah dijelaskan. Mungkin sekedar masukan ini adalah berdasarkan pengalaman juga untuk dimasukkan kerjasama atau MOU pihak sekolah dengan PKM terdekat atau puskesmas terdekat gitu. Jadi kemarin kami dalam hal ini memang menangani terkait ini berdasarkan pengalaman kemarin ada diminta terkait MOU atau kerjasama dengan puskesmas terdekat. Barangkali ini bisa jadi bahan masukan untuk proses menuju PTMT ini. Terkait masih dengan PTMT terbatas yang perlu kami ketahui, mungkin gambaran sekilas atau apalah ya, terkait bagaimana upaya sekolah, karena dijelaskan tadi bahwa proposal sudah diajukan. Yang kami tahu ketika proposal diajukan kemudian diadakan visitasi itu bisa jadi iya dan bisa jadi tidak gitu loh. Karena ada beberapa sekolah yang sudah divisitasi pun mohon maaf mungkin karena sarana dan prasaranya belum memadai sehingga izin atau rekomendasi itu tidak dikeluarkan atau belum dikeluarkan. Nah, dalam hal ini apa dan bagaimana upaya yang sudah sekolah lakukan dalam rangka mempersiapkan PTMT ini? Yeah. Itu saja mungkin sementara dari saya, mungkin ada tambahan nanti dari ayah bunda yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Mas Atar, kelas 5A. Baik, monggo ayah bunda jika ada yang bertanya, monggo disilahkan. Monggo ayah bunda apabila ada pertanyaan atau mungkin tanggapan. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin akan dicoba dijawab oleh walasnya. Saya persilahkan Bu Eka untuk menjawab. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tentang parenting, iya betul. Memang kita butuh ini ya, butuh senantiasa menjaga kantong-kantong kebahagiaan, kewarasan, dan bagaimana cara mengatasi situasi yang tidak mudah yang ini dialami oleh anak-anak seluruh dunia gitu ya. Dan yang jenuh bukan hanya anak-anak saja, orang tua juga jenuh, guru juga jenuh, sekolah nggak ada muridnya, hanya bangku kosong begitu ya. Ini sangat tidak membahagiakan gitu ya. Tapi kita punya cara lah ya untuk bagaimana mengatasi kebosanan biar tidak 100% ada dalam hidup kita gitu ya. Dan ini akan saya sampaikan, akan saya teruskan ke pihak sekolah yang berkewenangan untuk mengurusi parenting Bunda, agar kita sama-sama punya CHERS gitu ya. CHERS bagaimana mengasuh, CHERS bagaimana menjadi orang tua yang baik lah, orang tua yang kelak akan diminta pertanggungjawaban Allah itu dengan bangga mengatakan ya Allah saya sudah melaksanakan gitu ya. Oh inilah amal-amal saya sebagai orang tua, mungkin begitu akan siap mengatakan itu semoga. Dan memang di situasi yang
setiap hari kita dengar berita duka gitu ya. Ini memang satu hal yang harus kita lakukan adalah kita memperbanyak bekal gitu ya. Kita memperbanyak bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, termasuk menguatkan ke anak-anak bahwa yang dipanggil duluan itu bukan yang lebih tua gitu ya, tapi anak-anak juga kemungkinan juga punya kesempatan yang sama yang dipanggil Allah lebih dulu. Karena itu mari sama-sama berbekal gitu ya. Tidak menambah stres, tapi betul-betul pertemuan di akhirat itu adalah pertemuan yang sangat tidak membosankan pastinya. Dan bahagia beribadah, bahagia menunjukkan cinta kepada Allah, bahagia bersyukur, bahagia melewati segala ujian itu adalah tantangan ya. Dan akan kita sampaikan Bunda, parenting tentang bagaimana mengatasi kejenuhan. Kalau dulu kita sempat bikin materi yang bagaimana sih ngecek anak-anak ini stres atau enggak gitu ya, dan bagaimana cara penanganannya untuk bu guru ini ya, untuk bu guru, dan untuk ayah bunda kemungkinan bisa kita pakai juga ya untuk tema yang sama agar kita aware dengan anak-anak, termasuk ini ya, jeda tidak pakai masker, jeda untuk tidak berzoom, boleh jadi menjadi alasan untuk anak-anak izin, enggak apa-apa. Misalnya kok anak saya sudah mulai muak ya dengan Zoom misalnya, muak ya dengan daring, mohon disampaikan dengan apa ya, dengan baik begitu ya ke wali kelasnya, agar kami juga ikut memahami kondisi anak aja. Mungkin juga bisa membantu ya, menyegarkan. Kalau kita kekuatannya menggunakan kekuatan refleksi, sehingga apa yang dilakukan itu bermakna. Jadi pelajaran-pelajaran juga tidak hanya ansih pencapaian materi, tapi ada makna yang akan kita cari bersama-sama, dan itu menyegarkan lahir batin. Insya Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang progres PTMT, MOU bersama dengan puskesmas setempat, memang iya, ketika mengajukan visitasi adalah sudah bekerja sama dengan PKM setempat, sudah dilaksanakan, sudah di apa itu, proposalnya dilengkapi sesuai dengan standar. Apa yang dilakukan sekolah, alhamdulillah, pembangunan sekolah untuk menutupi keterbatasan sarana prasarana itu sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke sekolah mungkin agak pangling ya, kok sudah dipagari, kok sekarang sudah ada lapangannya, kok ada jalan aksesnya, jalan di tengah lapangan itu yang menuju ke ruang guru itu nanti akan di jalan tembusi Bunda, itu nanti kita buat alur bagaimana ketika PTMT alur berangkat dan pulang tidak tempuk, bagaimana cara menunggu siswa, bagaimana agar tidak terjadi penumpukan di wilayah tunggu. Nah itu nanti sedang kita bahas. Bagaimana sarana prasarana yang mulai cuci tangan itu, media cuci tangan dan sebagainya itu ada di setiap kelas, dan sudah kita adakan mengusung bangku, sehingga yang tersisa di kelas kecil itu hanya 9 bangku, di kelas besar hanya 14 bangku. Itu benar-benar bisa menjaga jarak Anda gitu. Jadi kalau insya Allah hari Selasa kita akan fotokan bagaimana situasi kelas Anda terbaru gitu setelah ada ini ya, persiapan PMT gitu. Jadi untuk keterbatasan yang pertama misalnya UKS gitu ya, kita sudah boyong itu UKS ke tempat perpustakaan, boleh salah, boyong perpustakaan ke musola, sehingga musola itu adalah perpustakaan mati ya, dalam tanda kutip ya. Dan insya Allah perpustakaan hidupnya akan kita adakan kerjasama dengan perpustakaan Kota Batu yang insya Allah diakses dalam perpustakaan online. Itu yang akan kami upayakan nanti di kebutuhan literasi kelas 5 ya. Yang kayaknya kurang banget itu kita di sana prasarana UKS Bunda. Nah UKS kita alhamdulillah sudah ada. Mulai meja, dipan, lemari UKS itu alhamdulillah ada. Untuk perlengkapan UKS-nya alhamdulillah dapat hadiah dari alumni Al-Azhar yang kemarin baru lulus itu. Jadi untuk keterbatasan UKS aman, untuk keterbatasan luasan kelas aman, karena ketika PTMT kelas kecil terbagi menjadi 3, hanya 9 siswa yang masuk tiap kali daring, tiap kali PTMT-nya. Kelas besar dibagi menjadi 2 karena kelasnya besar gitu. Lebih luas daripada kelas kecil begitu ya. Jadi kapasitasnya kalau diukur per meternya, kalau diukur kuota standarnya PTMT itu pas 14, jadi alhamdulillah. Karena maksimalnya 18 Bunda, tapi biar lebih aman lah kita pakai 14 meja kursi penataannya gitu. Untuk kesatgasan alhamdulillah kita mencoba untuk update data mulai dari Bapak Ibu guru yang berkontak. Seperti saya, alhamdulillah Bunda, saya sudah 2 kali antigen. Yang pertama
itu ya, ketika mendampingi almarhum ibu ada di ruang isolasi, besoknya saya antigen, kemudian setelah pemakaman, karena saya kontak erat ikut memandikan jenazah gitu, saya antigen kemarin gitu ya, alhamdulillah negatif, dan insya Allah bisa sekolah lagi hari Selasa, Senin dan Selasa, karena salah satu syarat Bapak Ibu guru yang kontak erat dan yang kontak erat dengan positif, salah satu ketika boleh masuk ke sekolah adalah menunjukkan surat swab antigennya, dan alhamdulillah saya negatif gitu. Salah satu penjagaan juga, jadi disiplin mulai dari Bapak Ibu guru dan juga ayah bunda nanti di rumah gitu nggih. Jadi lapangan itu sudah mulai bersih Bunda, ada pagarnya, ada pembangunan yang terus berlangsung mulai liburan kemarin. Jadi Ananda libur, Bu Guru dan Mbak Guru mboten. Gitu. Monggo nanti jalan-jalan kalau misalnya boleh gitu ya, berkesempatan jalan-jalan, monggo dipresani bahwa sekolah kita sudah mengelilingi karena sudah nggak pernah di ini ya, nggak pernah dikunjungi anak-anak. Gitu, monggo nanti dipresani. Alhamdulillah. Yang ketiga tentang upaya sekolah pengadaan PTMT. Sarpas sudah ya berarti ya. Selesai nggih. Gitu. Dan ini karena apa ya, bantuan ayah bunda itu luar biasa. Dan sebenarnya Bu Yeni akan berencana mengadakan kerja bakti sesi 2 yang isinya kelas besar, yang merapikan sarana prasarana karena sekolah ini milik kita sama-sama ya. Dan kemudian ada masukan atau ada sarana yang kira-kira kurang pas, ini bagaimana cara ngepasnya gitu ya. Dilalah Bunda, kalau sesi pertama yang kelas kecil alhamdulillah sudah terusungi meja kursi itu sudah standar PTMT, kelas kecil sampai kelas besar. Yang kelas besarnya mau kerja bakti, PPKM, enggak jadi Bunda. Awalnya kita mau usung-usung bareng-bareng untuk menyiapin kelas besar kerjasama kerja baktinya sama Bapak Ibu guru wali murid, Bapak Ibu guru wali murid yang kelas besar, enggak jadi Bunda, karena PPKM itu. Ya enggak apa-apa. Akhirnya kita dengan kebijakan yayasan kalau piket sekolah itu ke 30%. Kalau dulu kan 50% nih Bapak Ibu hadir. Sekarang 30% hadir karena memang situasinya tidak sedang baik-baik saja. Gitu Bunda. Insya Allah mohon doanya selalu, mohon kawalannya selalu dari Bunda Mas Atar dan bunda-bunda yang lainnya tentunya ya. Mungkin bisa ada yang menambahkan Bu Jore atau Bu Vindi, atau mungkin Bu Yeni berkenan menambahkan jawaban, monggo. Ya, sekedar menegaskan Bu Eka, ngapunten non sawu. Jadi yang tadi ditanyakan Bunda Atar terkait kerjasama dengan puskesmas ya, insya Allah itu sudah bagian dari daftar periksa yang menjadi prasyarat untuk kita mengadakan PTMT ya. Jadi selain administrasi yang banyak sekali gitu ya, termasuk kita meminta MOU ke orang tua, kemudian juga yang terakhir itu kita minta ada pengisian ya, titlai atau link dari kondisi Ananda dan keluarga di rumah dan lain sebagainya, termasuk bagaimana Ananda ke sekolah misalkan memakai kendaraan umum misalkan Gojek ataupun diantar sendiri, itu bagian-bagian detail yang butuh kami dapatkan datanya, sehingga kita ingin memastikan bahwasannya tidak ada lini-lini di mana Ananda itu berpotensi untuk tertular ya virus corona ini. Kemudian juga kami untuk MOU dengan puskesmas ini sudah kami layangkan sejak awal dan tinggal nanti itu dipelajari oleh Satgas Covid Kota Batu. Kemudian Sarpras tadi yang disampaikan Bu Eka, insya Allah sudah kita siapkan dan ini terus kita siapkan ya, sehingga nanti ketika Ananda sudah mulai PTMT itu lebih sempurna lagi ya. Kemudian juga tadi UKS, perpus dan lain sebagainya, insya Allah sudah kita siapkan ya. Semoga nanti akan ada kesempatan kita bisa bersama-sama kerja bakti bareng ya, mungkin tetap terbatas ya. Setidaknya ayah bunda yang memang bisa ada waktu bisa kami
dibantu mungkin ya, sehingga nanti ketika PTN itu siap ya, segala sesuatunya. Mungkin itu aja Bu Eka, matur nuwun atas pertanyaannya Bunda Atar. Ya, matur nuwun sangat Bu Yani. Bu Vindi, kalau boleh saya mohon izin, saya mau ini mendengar suaranya Bu Neni. Nggih, monggo Bu. Bu Neni. Bu Neni Ananda Rizky. Itu ketua umum ya. Ketua sepanjang hayat. Bu Neni ada bersama kita hari ini? Jadi kita cek dulu. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Neni. Ini wali murid terlama saya ini, mulai awal sampai sekarang. Alhamdulillah dia terus mendampingi kita dengan setia. Masya Allah, barakallah ya Bu Neni. Bu Neni, insya Allah untuk yang pembagian modul, pembagian buku tema dan AKM ini kan hari Rabu. Ini kami tim teacher minta tolong dengan sangat ini pripun baginya biar sama-sama aman, biar sama-sama memudahkan. Bu, siap membantu kita saya. Manut ya, kita manut Bu ya. Misalnya, Bu Eka, tim teachernya kelas wali murid mengantarkan ke titik ini, nggak apa-apa monggo. Misalnya dijemput di sekolah, nggak apa-apa monggo. Kita manut Bu ya. Yang penting kita sudah siapkan, gitu ya. Alhamdulillah saya 90% sudah tahu rumahnya masing-masing wali murid. Masya Allah. Sudah saking lamanya. Saya akan coba bantu. Insya Allah pasti bisa Bu. Selagi masih sehat bisa bantu. Insya Allah, mungkin ringan sehat. Amin. Sehat lahir batin. Biasanya memang begitu. Dari tahun kemarin saya dan beberapa ibu-ibu dibantu ibu-ibu untuk ngantar ke titik-titik tertentu. Atau mungkin langsung disampaikan ke rumah wali murid juga bisa. Ini biasanya kalau di Al-Baitar ini ketua FOG-nya tetap kan Bu ya, ketua umumnya tetap. Iya kan ya, ketuanya kan Bu Neni Yang pergantian kelas mungkin nanti menyusul aja ya Bu ya, soalnya tidak banyak yang rawuh. Mungkin yang dulu-dulu tidak dinaikkan yang baru aja dipilih. Tapi yang untuk distribusi buku nanti saya tetap ini ya berkoordinasi dengan Bu Neni selaku ketua paguyuban yang lama. Monggo. Nanti kalau kita menunggu yang baru nanti anak-anak enggak dapat buku. Kasihan anak-anak Matur nuwun sangat Bu Neni. Nanti dengan beberapa wali murid sing nganggur maksudnya. Matur nuwun sangat sami-sami Bu Eka. Assalamualaikum. Tambahan mungkin? Bocor ada tambahan? Alhamdulillah. Aman Udah. Sampun deh kayaknya Bu Vindi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eka atas jawabannya dan terima kasih bundanya Mas Atar sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mengucapkan barokallah, jazakumullah khairan katsir atas kehadirat ayah bunda sekalian. Semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua. Demikian acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Foto dulu Bu. Monggo foto dulu. Bu Cori tolong di print screen. Monggo ya Bunda dinyalakan. Satu, dua, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga.
Hampun. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.